intinya terkait masalah One Prestasi yang kemarin dicabut, sekarang dilayangkan kembali dan sekarang itu gugatannya untuk DRG dan Dr. Mufid sebesar 114 miliar, Bang. Tanggapan Abang kayak gimana, Bang? Ya, jadi begini ya, soal bahwa setiap warga negara itu kan itu mempunyai hak penuh ya dan diakui oleh negara untuk mengajukan gugatan. Ya, itu pertama yang harus kami jelaskan. Nah, yang kedua, soal kemudian pada saat sebelumnya penggugat Nikita Mirzani telah mencabut gugatannya dan kemudian kembali mengajukan gugatan One Prestasi terhadap klien kami, sebenarnya itu kan sah-sah saja. Ya, jadi pengadilan negeri itu wajib ya memeriksa dan mengadili perkara itu dan menerima gugatan yang diajukan oleh si penggugat. Tinggal bagaimana kalau soal dalam gugatan One Prestasi itu kan soal bagaimana kita membuktikan formil dan substansilnya, bukan materialnya gitu. Nah, kalau kemudian penggugat ini merasa yakin dan percaya bahwa formil itu telah dipenuhi, ya silahkan saja. Seperti itu. Tapi dari pihak Abang sendiri, Bang, melihat bahwa ini seperti mencari-cari ya, Bang. Apalagi yang kemarin kan kita nggak bilang tidak ter, tidak terpenuhi lah, mereka lah yang cabut karena merasa mungkin kurang yakin lah, Bang. Kali ini dicari lagi sebuah entah kesalahan apapun itulah namanya, Bang. Gimana, Bang? Ya, jadi begini. Dari awal kan kami sudah sampaikan bahwa sebelumnya ini gugatan One Prestasi yang diajukan menurut kami kan satu gugatan yang komedi. Kenapa? Karena kalau gugatan One Prestasi itu harus ada dasar hukum yang dipenuhi ya. Secara umum itu sebagaimana 1234 KU Perdata, 1243 KU Perdata, 1320, 1238, 1246 KU Perdata. Nah, kemudian setelah kami analisa pada saat gugatan sebelumnya, kami tidak melihat bahwa dasar hukum tentang gugatan One Prestasi yang kami sebutkan barusan itu terpenuhi. Jadi kalau kemudian pada saat itu penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatannya karena dengan alasan tertentu, menurut kami itu sudah benar. Tapi kalau kemudian ini diajukan kembali, gugatan yang baru, ya kami juga akan berpikir, ini apakah ada ilmu baru atau strategi baru yang selama ini belum kami pahami di negara kita. Jadi ya kami juga akan melihat seperti apa dalil-dalil gugatan yang akan diajukan penggugat dalam hal ini adalah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Bang, tapi kan dalam gugatan ini yang digugat adalah kan berbeda dari yang pertama ya Bang, tidak ada pihak kejaksaan dan kepolisian nih, hanya DRG dan Dokter Mufid. Mungkin apakah emang udah dipersiapkan sama dia, ternyata kan dari pihak instansi tidak dibuang lah, ibaratnya hanya langsung ke personal. Ini gimana tanggapan Abang sendiri, Bang? Oke. Yang kemarin kan itu Kapolri dan Kejagung kan itu sebagai turut tergugat ya. Kemudian ditambah turut tergugat yang ketiga adalah PT Bumi Parawesesa kalau nggak salah. Dan kemudian setelah kami lihat dari SIP PPN Jakarta Selatan bahwa turut tergugat yang baru didaftarkan ini hanya dari PT Bumi Wasesa ya. Jadi menurut kami itu tidak ada persoalan. Yang pasti adalah yang tergugat klien kami yaitu Dr. Reja Gladys dan kemudian Dr. Otobah Mufid. Soal kemudian turut tergugat itu menurut kami adalah hal yang menurut mereka itu yang harus dibebankan bertanggung jawab atau tidak itu saja sebenarnya. Tapi
kembali begini, kami hanya melihat apakah nanti ya penggugat ini bisa membuktikan azas formil terhadap gugatan Wan Prestasi. Yang pertama, apakah si penggugat mampu ya menyajikan pembuktian tentang perjanjian yang sah antara kedua belah pihak. Ya, jadi pada prinsipnya ini sebagai referensi ya bagi teman-teman media, gugatan Wan Prestasi itu adalah gugatan antara kreditur dan debitur. Demikian juga sebaliknya, ya. Boleh juga debitur menggugat kreditur. Nah, yang jadi persoalan adalah objek ganti ruginya apa kalau dikaitkan dengan gugatan yang diajukan pada saat ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari konstruksi hukum Wan Prestasi, bahwa ketika adanya suatu Wan Prestasi itu adalah salah satu pihak itu harus lalai dalam prestasinya. Nah, ini pertanyaannya siapa yang lalai? Nah, yang kedua, kemudian kami juga bingung dari mana nanti penggugat ini menghitung untuk biaya tentang menuntut ganti ruginya. Ya mudah-mudahan ada ilmu barulah yang kami dapatkan nanti. Seperti itu. Ada lagi? Bang, ini kan akan disidangkan pada tanggal 1 Oktober nih, Bang. Nah, tetap yang bersangkutan ini kan merasa bahwa kenapa 114 miliar karena merasa hilang pemasukannya lah, Bang. Karena kan terpenjara lah istilahnya, raganya, segala macamnya. Tuntutan itu buat dia masuk akal. Karena buat ya intinya sih gini, Bang. Intinya adalah Dr. Reza pribadi, Bang, menanggapi hal ini dengan ditambahnya 14 miliar ini, Bang. Seperti apa, Bang? Iya, jadi seperti yang kami sampaikan barusan, kami ingin cari ilmu juga ya terhadap adanya angka yang 114 miliar yang diajukan itu. Karena kalau kita berbicara, kalaulah seandainya ya bahwa adanya perjanjian yang sah, ya seandainya ini kita seandainya ya, tentang objeknya itu adalah 4 miliar, kami bingung hitung-hitungannya dari mana. Kenapa tiba-tiba menjadi 114 miliar. Sementara kalau menghitung tentang ganti rugi dan hal sebagainya terhadap gugatan Wan Prestasi, sudah diatur dalam hukum perdata kita sebagaimana 1246 KUH Perdata. Ya, jadi contoh adanya kelalaian ya, utang atau kewajiban yang tidak dibayarkan, kemudian adanya bunga terhadap utang yang sudah tidak dibayarkan tadi, lalu kerugian terhadap hal-hal tadi yang kami sebutkan. Nah, kan harus ada konstruksi perhitungan yang jelas, yang real gitu. Ya, jadi kalau ke pengalaman kami harus berorientasi terhadap satu objek yang real gitu. Contoh ada 4 miliar. Kemudian ada seseorang kreditur atau debitur yang lalai. Kami hitung bunganya. Tambah lagi dengan kerugian terhadap tidak dibayar selama berapa lama begitu. Nah, itu kan jelas konstruksi perhitungannya gitu. Tapi kalau kemudian dengan angka 114 miliar dengan koefisien 4 miliar, kami bingung dari mana. Ya, padahal yang 4 miliar itu sudah jelas. Ya, dalam proses persidangan di pidana sekarang itu yang dilaporkan klien kami adalah terkait dugaan tindak pidana pemerasan. Artinya itu kan haknya dari klien kami, ya, duit klien kami. Kemudian si penggugat dalam hal ini terdakwa Siddiq Mirjani sebenarnya kan belum melakukan kewajibannya. Ya, kami juga bingung secara posita kedudukan hukumnya di mana dia akan meletakkan dia sebagai penggugat. Makanya ya seperti kami sampaikan tadi, kalaupun nanti ini sudah berjalan setelah proses mediasi selesai, kami akan pelajari. Ya, seperti itu. Bang, tapi dengan adanya tuntutan baru, apakah akan siap dengan hasil yang mungkin dibilang benar-benar cukup tinggi dan sangat tinggi daripada sebelumnya, Bang?
eh, sudah pasti kami ini kan menganggap ini satu ambigu ya. Kalau ditanyakan apakah kami siap untuk membayar atau seperti apa, ini kan satu pertanyaan yang ambigu dan satu hal yang harus kami jawab dengan hal yang sangat heran juga gitu. Kenapa? Karena kami merasa bahwa kami tidak harus mengaminkan gugatan itu. Karena dalam proses pidana sekarang, kami masih memperjuangkan ya, keadilan bagi klien kami Dr. Reza Gladys yang secara terang benderang dalam fakta persidangan itu sudah menjadi korban dugaan tindak pidana pemerasan. Nah, kalau kemudian dikaitkan bahwa kami sudah siap untuk membayar, ini kan ambigu dia. Seperti itu. Bang, boleh sedikit di pencerahan nggak buat kami juga, Bang? Wah, gini, kan masa tanah itu sudah melewati 210 hari ya, Bang. Sedangkan kalau undang-undang KUHP pasal 2627 itu 400 hari, Bang. Mampu kamu? Halo, Dito, tolong Tok, speaker dimatiin, Tok. Bagaimana, Bang, terkait masalah itu dia, Bang, masa penahanan sendiri, Bang? Ya, jadi begini. Karena terdakwa Nikita Mirjani ini diancam dengan ancaman di atas 9 tahun, maka kemudian tentang ketentuan masa penahanannya diatur dalam pasal 29 KUHP. Ya. Jadi masa penahanan di pengadilan negeri itu kan 30 tambah 60. Nah, kemudian dapat diperpanjang 30 hari lagi untuk tahap pertama dari pengadilan tinggi, dan kalau masih kurang boleh diperpanjang lagi 30 hari lagi. Ya, jadi karena ini ya, saya perlu tegaskan karena ini ancamannya di atas 9 tahun ya, dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ancamannya 20 tahun, maka masa penahanannya itu sebagaimana ketentuan pasal 29 KUHP. Seperti itu. Oke, udah jelas teman-teman. Masih ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Enggak? Fikri, Ical. Oke, Bang, untuk nanti sidang perdana tanggal 1 Oktober sendiri dipastikan pihak Abang pasti akan hadir apa seperti, Bang? Ya, jadi terhadap itu kami kan nanti ya, karena saya masih di Medan, kemungkinan minggu depan saya akan ke Jakarta. Kami akan berdiskusi dengan klien kami dulu ya, terhadap apa yang sudah diajukan oleh si penggugat. Dan yang pasti bahwa kalaupun nanti dalam persidangan 1 Oktober, itu hanya sebatas pemeriksaan berkas ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi seperti sebelumnya. Jadi kalau dipertanyakan apakah kami sudah siap, nanti kami akan diskusikan dengan klien kami bagaimana nanti kami akan menghadapinya khususnya dalam proses mediasi seperti itu. Bang, tapi klien abang sendiri Dr. Reza Gladys dengan adanya gugatan ini gimana ya, Bang? Kaget nggak sih, Bang? Atau mungkin ya udah gitu loh, biasa-biasa aja atau gimana gitu, Bang? Ya, dari awal sebenarnya klien kami itu biasa-biasa aja pada saat diajukan gugatan pertama. Sama juga dengan diajukan gugatan yang kedua ini. Yang beliau terkejut adalah pada saat pencabutan gugatan. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan adanya seseorang menggugat seseorang, ya klien kami itu merasa itu hal yang wajar ya, seperti itu. Tetapi klien kami merasa bahwa apa yang diajukan oleh penggugat ini menurut klien kami itu hal yang kabur ya, seperti itu. Bang, mau nanya dong, kalau penangguhan penahanan itu tuh sebenarnya yang mengajukan tuh harus pihak terdakwa Nikita atau bisa diulang. beberapa Coba diulang pertanyaannya, kurang jelas. penangguhan penahanan itu, Bang, yang mengajukan itu harus dari pihak terdakwa
ya kan, Nikita, atau bisa dilakukan oleh pihak beberapa kayak organisasi kan, karena ada infonya nih, ada beberapa katanya pengen mengajukan penangguhan penahanan tapi melalui organisasi gitu bang mungkin. Nah, dan infonya juga sempat tersebar bahwasanya itu sudah di approval, tapi bukan dari pihak Nikita yang mengatakan kalau memang sudah sah ditangguhkan. Ini menurut Abang bagaimana? Apakah emang bisa atau seperti apa sih Bang? Ya, saya selalu berpendapat berdasarkan asas hukum normatif ya, ius constitutium ya. Jadi tentang penangguhan ya, baik itu tersangka maupun terdakwa itu sudah jelas diatur di dalam pasal 31 ayat 1 KUHP ya, bahwa tersangka dan terdakwa berhak ya, saya tegaskan berhak untuk mengajukan penangguhan terhadap tahanan dia gitu. Nah, tetapi kalau kemudian ada pihak lain, ya biasanya secara umum itu adalah sebagai orang yang menjamin terhadap permohonan penangguhan itu. Tetapi dalam pasal 31 ayat 1 KUHP itu dijelaskan bahwa setiap orang ya tersangka maupun terdakwa berhak untuk mengajukan penangguhan tahanan. Seperti itu. Nah, oke, masih ada mulai lagi ya kawan-kawan? Cukup. Sudah cukup Pak prestasi? Apa masih ada nanya? Intens? Mungkin nanti Dokter Aiza akan ngomong nggak sih Bang perihal prestasi ini secara langsung, maksudnya menjelaskan gitu kan. Tiba-tiba digugat lagi oleh pihak Nikita. Ya, jadi Iya. seperti Dengan jumlah yang cukup besar tuh bang. Kenapa? Kenapa? Iya, gugatan dengan jumlah yang cukup besar. Ya, jadi seperti penjelasan kami sebelum-sebelumnya, pertama adalah klien kami ini kan bukan orang pengangguran ya. Jadi saya pikir sekarang klien kami ini lebih konsentrasi terhadap pekerjaannya. Kemudian terhadap perbuatan-perbuatan dan upaya-upaya hukum yang sekarang sedang berjalan, itu semua sudah diserahkan kepada kami untuk mengambil sikap tentang apa langkah-langkah ke depannya, seperti itu. Dan kalau soal tadi yang 114 miliar, saya pikir klien kami ini kan merasa ya ini hal yang aneh juga ya. Karena kan pada prinsipnya yang dirugikan itu kan klien kami. Ya. Kalau kemudian tadi seperti yang saya sampaikan objeknya adalah 4 miliar, tiba-tiba ada lompatan ke 114 miliar, ini kan hal yang aneh ya seperti itu. Oke, cukup teman-teman? Cukup? Cukup? Udah semuanya? Masih ada yang mau nanya? Udah cukup kan? Cukup. Oke. Bang, Oke. cukup Bang. Makasih banyak Bang. Nanti minggu depan Oke. kalau ada kesempatan Abang bisa datang ke sidang, bisa hadir Bang. Baik. Oke, selamat sore. Terima kasih ya kawan-kawan. Sama-sama Bang. Sore. Terima kasih Bang.